Jangan dekat-dekat aku jauh-jauh. Funi. Aku nggak mau. Turun sayang Funi. Funi, kamu turun pelan-pelan ya. Nggak mau. Pasti di bawah situ ada polisi kan aku takut, Mama. Aku nggak mau turun. Gak akan ada polisi. Nanti kamu jatuh. Nggak mau, Mama bohong. Funi. Di bawah ada polisi. Mama, aku takut darahnya banyak banget, Mama. Aku nggak mau turun. Tolongin Mi. Funi. Bujukin Funi, dia nggak mau turun dari situ Mi. Astagfirullahaladzim. Aku... Funi, cucu Oma yang cantik. Ini ada Oma sayang. Kamu nggak usah takut. Oma akan pasang badan. Kalau sampai ada polisi yang menyentuh kamu, Oma akan pukul sama tongkat ini. Ya sayangnya, ayo cu. Ayo cu, ayo turun sayang. Aku itu pembunuh, Oma. Aku nggak mau. Aku takut. Aku takut ditangkap sama polisi, Oma. Aku nggak mau turun. Jauh-jauh dari aku. Pak, kenapa dari kemarin Funi ngomong soal tabrakan, terus ditangkap polisi kayak gini, Pak? Kenapa? Dokter, putri saya kenapa ya? Dari kemarin dia selalu bicara soal menabrak orang. Sepertinya ini halusinasi berat. Trauma dan ketakutan memicu delusi yang nyata di otaknya. Terus kita harus gimana, Dok? Kita harus masuk ke dalam halusinasi dia. Gimana dong ini? Iya, gimana, Dokter? Kita butuh seseorang yang bisa berpura-pura sebagai polisi, yang bisa naik ke atas dan meyakinkan Funi bahwa dia sudah mencabut laporannya dan dia tidak akan ditangkap. Ya Emran, Papa mohon, tolong bawa Funi turun. Iya Pak. Anda tidak bisa naik dengan pakaian seperti itu. Anda harus berpakaian polisi. Apa, Dokter? Gimana bisa cari seragam polisi di saat seperti ini? Pak, gimana, Pak? Biar aku yang urus. Aku akan minta satpam rumah sakit untuk pinjem baju polisi di polsek terdekat. Cepetan. Aku nggak mau turun. Pokoknya aku mau di sini terus. Aku takut. Hancurin barang-barangnya semua yang ada di sini. Biar tahu rasa nih orang. Apa lo? Siapa kalian? Kenapa tiba-tiba kalian datang ke sini mau ngancurin kantor saya kenapa? Beraninya kalian buat onar di kantor saya. Keluar sekarang atau saya lapor polisi. Emangnya lo berani? Kami datang di sini disuruh bos Junet untuk memberi peringatan terakhir buat kalian. Kalau kalian masih sayang nyawa kalian, cepat cabut dan buang jauh-jauh kasus human trafficking yang baru kalian ambil. Mundur sekarang juga. Kalau enggak, mayat kalian yang akan dibawa dari tempat ini. Paham kalian? Gua nggak takut sama bos kalian. Cabut sekarang. Mengacau jagoan lo! Terus perempuan ini, habisin. Wah, Mbak Kansa. Ini trio lalat ini minta diajarin sopan santun kayaknya. Habisin mereka, Puspa. Jangan kasih ampun. Sana lu. Awas Kansa. Tolong sekarang buka kuping Anda lebar-lebar. Dengerin saya. Tadinya, saya masih baru menyusun berkas. Tapi setelah melihat kehadiran kalian di sini, dada saya makin mendidih. Dan saya jadi 100% yakin untuk ngambil kasus human trafficking ini.
bilang sama Pak Junet, kami nggak takut. Dan saya pastikan Pak Junet akan membusuk di penjara. Paham? Sekarang pergi kalian dari sini. Bro, kabur bro. Cabut lu pada. Awas kak. Enggak kenapa-napa. Enggak, aku nggak apa-apa. Gimana? Setelah kejadian ini, kamu yakin masih mau ambil kasus human trafficking ini? Iya, kita tetap ambil kasus ini. Tekad aku udah bulat. Aku pastikan Junet harus masuk penjara. Setuju. Iya, setuju. Puspa, obatnya Mas sekarang. Aku panggil orang buat bantu beres-beresnya dulu ya. Iya. Bang, Puspa ambil obatnya dulu ya. Makasih ya, Puspa. Makasih ya. Emran, saya titip anak saya. Bawa dia turun dengan selamat. Iya, Pak. Pasti. Turun sayang, Funi. Mas Emran, kamu kenapa pakai baju polisi? Mas, kamu kesini mau nangkep aku. Mas, aku nggak mau ditangkap. Mas Emran, aku nggak mau. Mas, jangan dekat-dekat aku, Mas. Mas, jangan naik. Aku nggak mau masuk penjara. Mas Emran, aku nggak mau. Mas, jangan dekat-dekat sama aku. Oma harus merekam ini, biar semua orang tahu bagaimana besarnya cinta Emran pada Funi. Emran luar biasa. Dia mempertaruhkan nyawanya dan menyamar untuk menyelamatkan Funi. Mas! Kamu tenang dulu, sayang. Aku pakai baju polisi kayak gini itu untuk nyelamatin kamu. Kamu kan kerja kantoran, bukan polisi. Ya, kamu ngapain? dengerin dulu, makanya kamu jangan teriak-teriak dulu. Mulai hari ini aku udah daftar jadi anggota polisi. Malah aku langsung diangkat jadi kepala polisi. Serius, Mas? Kamu sekarang mau jadi kepala polisi? Aku ngelakuin ini buat ngelindungin kamu. Jadi aku bisa ngontrol pergerakan anak buah aku supaya nggak harus nangkep kamu. Jadi aku nggak bakal masuk penjara, Mas. Mas Emran, makasih ya, Mas. Makasih kamu udah selalu lindungin aku. Iya, jadi mulai hari ini kasus soal tabrakan kemarin bisa aku tutup. Aku udah hancurin semua bukti-buktinya, aku buang semua bukti-buktinya. Jadi kamu aman. Aku juga ngelakuin ini buat kamu sama Sultan. Mas Emran, makasih ya, kamu udah selalu lindungin aku. Iya, sama-sama. Ya udah, sekarang kamu jangan di atas pohon terus kayak gini, kita turun ya. Yang lain khawatir, kasihan. Ya, Mas. Luar biasa cinta sejatinya Emran. Nggak ada laki-laki seperti dia. Luar biasa. Funi. Sayang, alhamdulillah. Oma, Mama, Mas Emran sekarang itu udah jadi kepala polisi. Jadi dia janji sama aku kalau aku nggak akan ditangkap. Iya sayang, iya. Emran, terima kasih banyak. Kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil membawa Funi turun dengan selamat. Terima kasih, anak. Iya, Pak, sama-sama. Emran akan ngelakuin apapun kok.
Emran memang laki-laki sejati. Cinta dia sama Funi luar biasa. Kamu harus bangga, Funi. Sudah, Mas? Sudah. Oh ya, makasih ya. Ya Pak, sama-sama. Mas Emran? Bagus deh. Walaupun Mas Emran punya banyak salah di masa lalu, setidaknya sekarang dia tetap jadi suami yang tanggung jawab buat Funi. Keren banget ya Mas Emran. Dia bisa-bisanya manjat ke pohon pakai baju polisi demi nenangin istrinya. Wih, keren. Nah, bagus. Satu pesaing gua udah mulai sibuk ngurusin bininya yang gila itu. Sekarang, halangan gua buat dapetin Kansa cuma satu, yaitu Fatan doang. Assalamualaikum, Fatan. Waalaikumsalam, Kanza. Aku mau kasih tahu, aku udah sampai ya. Aku nunggu kamu di luar aja, di parkiran mobil. Kamu udah selesai apa belum? Udah nih, udah selesai juga beres-beres. Yaudah aku turun sekarang ya. Kamu kok cepet banget sih nyampenya? Kanza, gini, pokoknya sebelum kita bener-bener tahu siapa laki-laki yang udah ngaku menjadi Mr. Soulmate itu, pokoknya mau kamu kemanapun, aku yang antar jemput kamu. Pokoknya aku nggak bakalan biarin kamu sendirian ya. Makasih banyak, Fatan. Sama-sama. Oh ya, aku mau kasih info lagi. Aku udah sewa jasa hacker profesional. Ya maksud aku, mungkin kita butuh. Karena kita harus cari tahu siapa Mr. Soulmate ini yang sebenarnya. Oke? Biar dia nggak bisa neror-neror kita lagi. Hacker? Sebentar. Bang Patan, pas banget nih. Gue punya kenalan hacker. Kamu ada kenal sama hacker? Iya mbak, hackernya itu temen tongkrongan gue. Dia namanya Aceng, dia hacker. Pokoknya dia tingkat dewa dah, hebat banget. Dia juga yang bantuin gue nih buat bongkar HP-nya Bang Oscar. Puspa, jadi kamu pernah bongkar HP aku diam-diam?